Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada maklumat sedikit ya. Kitab yang kita pegang ini kan kitab Arab ya, yang sambil murojaah lagi baca terus kepingin tahu artinya, ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Jadi kitab Tauhid yang terjemahan itu kalau ditulis kalau yang dicetak Darul Haq itu Kitab Tauhid Muhammad At-Tamimi gitu. Kitab Tauhid karangannya Muhammad At-Tamimi. Aslinya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, marganya gitu ya. Muhammad At-Tamimi gitu saja. Terus ada yang asli agak tebal, ini yang bawah ini syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Itu juga ada terjemahan, bawa terjemahannya. Nah, jadi nanti itu kitab itu aslinya itu ada di sini ya. Jadi bisa dibuka terjemahannya supaya kalau Arabnya masih kurang lancar supaya bisa lebih banyak mendapatkan faedah gitu. Terus insya Allah babnya kan sampai 67 ya. Nanti kalau kita semakin belajar, insya Allah di dalam masalah yang tersebar di masyarakat, akhirnya kita betul-betul tahu, oh ada ayatnya begini, ada hadisnya begini, insya Allah gitu. Sekarang kita lanjutkan untuk hadis yang pertama di dalam bab ini. Dalam bab ini ada dua hadis ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Berkata, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qaulahu ta'ala. Siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disentempel dengan stempel kenabian Rasulullah sallallahu ya, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah ia membaca firman Allah taala yang tadi sudah kita bahas, ayat 151, 152, 153 surat Al-Maidah itu. Sekarang hadis berikutnya Al-An'am, afwan, Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Nah, sekarang yang hadis yang nomor 2, dan ini adalah dalil yang terakhir di dalam bab pertama ini gitu. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu an, dan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala himarin, di atas himar. Jadi himar dinaiki dua orang. Faqala li, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dikerjakan hambanya? Apa hak Allah yang harus dikerjakan oleh hambanya? Wa ma haqqullahi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah. Coba mengartikannya kalau arti perkata itu nanti jadi tidak bagus gitu ya. Jadi atadri, apakah kamu tahu, ma haqqullahi, apa hak Allah, alal ibad, atas hamba, wa ma haqqul ibad, dan apa hak hamba, alallah, atas Allah. Hak itu kan timbal baliknya kan kewajiban, iya. Hak Allah kewajiban hambanya. Lah sekarang hak hamba kewajiban Allah itu, nah itu nggak bagus, gitu ya. Nggak jauh. Kalau mengartikannya itu hak hamba kewajiban Allah, itu nggak bagus. Gitu. Jadi mengartikan bahasa Indonesia jadi tidak pas, gitu ya. Nah karena itu maka mengartikannya apa hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah, pasti akan diberikan oleh Allah. Nah, jadi Rasulullah SAW bertanya, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah yang harus dikerjakan oleh hambanya, dan apa hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah? Itu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad,
maka sungguh hak Allah atas hambanya. Di dalam kitab lain nggak pakai inna ya, gitu. Langsung hakullahi ala ibad, langsung gitu. Maka sungguh hak Allah atas hambanya, hak Allah yang harus dikerjakan oleh hambanya, ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a, yaitu hamba itu harus beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan ini adalah makna la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, gitu. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a, yaitu Allah tidak akan mengazab hamba apabila tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi kalau hamba itu bersih dari kesyirikan, punya hak apa? Punya hak surga gitu ya? Enggak. Punya hak tidak diazab. Adapun surga itu adalah nikmat Allah SWT yang Allah berikan. Sesungguhnya amalan hamba ini tidak sampai pada tingkatan memasukkan hamba itu ke dalam surga. Ya. Gampangnya itu begini. Kalau dalam bahasa kita gitu, Pak, kerja Bapak sehari ini layak enggak digaji 5 kilo emas? Wah, yo enggak sampai kayak gitu ya. Semaksimal apapun kerja sehari ya enggak sampai mendapatkan 5 kilo emas upahnya. Nah, setinggi apapun amalan hamba di dunia ini, sesempurna tidak sampai pada tingkatan punya hak untuk memasukkannya ke dalam surga. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amali, atau la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Qalu ya Rasulullah wala anta. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun engkau. Padahal Rasulullah itu satu maksum. Rasulullah itu hidupnya untuk umatnya, ibadah kepada Allah, paling takwa, paling takut kepada Allah sehingga tidak terjerumus kepada kesalahan. Paling takwa, ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya yang paling takwa dan yang paling takut kepada Allah. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wala anta, wahai Rasulullah, meskipun engkau tidak masuk surga karena amal. Qala wala ana. Rasulullah menjawab, meskipun saya tidak masuk surga karena amal, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, hanya saja Allah selalu meliputi saya dengan rahmatnya. Nah, lalu kesimpulannya diambil pemahaman, masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Nah, masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal, gitu. Nah, tapi itu sebab dirahmati Allah itu apa? Nah, kalau kita bertakwa, akan ketakwaan kita akan menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semuanya betul-betul di atas jalan Allah, di atas ketakwaan, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan radhiyah dan mardhiyah, dan kita dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Allah yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Hak hamba adalah, hak hamba yang pasti diberikan oleh Allah adalah tidak diazab apabila tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Faqultu ya Rasulullah, maka saya berkata, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku beri kabar gembira kepada manusia, aku kabarkan kepada manusia kabar gembira ini, gitu. Bolehkah aku memberitahukan kepada orang kabar gembira ini, gitu. Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan kamu beritakan pada orang supaya mereka tidak hanya pasrah dengan hadis satu ini, supaya mereka tidak pasrah dengan ini saja. Terus yang penting ya,
tidak menyekutukan Allah. Nah, supaya tidak muncul dalam pikiran kayak gitu, supaya betul-betul berjuang semaksimal mungkin, maksudnya gitu. Akhrajahu fi sahihaini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Nah, faedah yang diambil di sini bahwa ibadah kepada Allah itu adalah hak Allah. Kalau hamba itu tidak melaksanakan peribadatan kepada Allah, ya, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu beribadah kepada Allah, berarti hak Allah tidak diberikan. Contohnya dalam kehidupan kita, kalau misalnya si A punya hutang kepada si B, ya, terus punya tidak dibayar, itu zalim, ya. Lewong punya hutang, punya kok nggak bayar. Nah, itu tidak menjalankan kewajibannya, hak orang lain tidak diberikan. Nah, itu. Dan di sini Allah menuntut, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, ibadahlah kepada Tuhan kalian. Dituntut oleh Allah di dalam firman-Nya. Orang yang punya hutang dituntut sama yang punya, hutangmu bayar, kamu punya gitu, terus nggak dibayarkan. Lalu ada yang ditagih kayak gitu, malah yang dimiliki itu nggak dibayarkan kepada pemiliknya, terus diserahkan kepada yang paling dimusuhi oleh yang punya, ya, yang paling dimusuhi oleh yang punya, yaitu taghut, ya. Allah menuntut manusia yang diberi kenikmatan yang banyak, ibadahlah kepada Allah, itu hak Allah, bayarkan. Enggak beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada taghut, itu orang yang menyekutukan Allah. Nah, karena itu hak Allah tidak diberikan, malah diberikan kepada musuh Allah. Nah, karena itu kesyirikan itu dosa yang paling besar. Nah, itu sekedar gampangannya khulaso dari pemahaman yang kita pelajari itu. Fihi masail, di dalam bab ini ada masalah-masalah yang penting untuk diperhatikan. Al-ula, yang pertama, al-hikmatu fi khalqil insi wal jin. Hikmah diciptakannya jin dan manusia. Apa sih hikmahnya diciptakan jin dan manusia? Nah, jadi itu, apa sih kehendak Allah menciptakan jin dan manusia? Nah, apa? Baca sendiri ayatnya, nanti lah paham gitu. Ayat yang pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu. Atsani, yang kedua, anal ibadah hiya tauhid. Ibadah itu adalah tauhid. Ibadah itu adalah tauhid. Ibadah kepada Allah. Li'anal khusumata fihi, bahkan itu dikatakan itulah inti daripada tauhid. Kenapa? Li'anal khusumata, karena pertentangan Rasul yang diutus oleh Allah itu adalah karena ibadah hanya kepada Allah, karena tauhid ini. Nah, maksud dari yang kedua ini, sesungguhnya tauhid itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid dalam bab ketuhanan, dalam peribadatan, dan dalam asma dan sifat. Yang paling pokok, yang paling mendasar, yang paling inti itu adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena permusuhan yang menyekutukan Allah dengan para rasul itu yang paling utama adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana dengan rububiyah? Rububiyah tidak menjadikan permusuhan, dan orang musyrik secara umum juga bertauhid rububiyah. Bahkan ada tokoh filsafat, ada orang umum mengatakan iblis itu bertauhid. Bahkan gitu, tatkala dia tidak mau sujud kepada Adam itu karena dia bertauhid. Lah, kalau ini dia salah. Adapun iblis itu bertauhid, itu benar, tapi tauhidnya iblis itu tauhid rububiyah, mengisahkan Allah di dalam bab ketuhanan. Di dalam bab peribadatan dia tidak mau beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu taat.
kepada Allah, dia tidak mau taat. Sujudlah pada Adam, dia tidak mau. Dan ini perintah Allah, menjalankan perintah Allah itu adalah ibadah. Dia tidak mau. Nah, ibadah kepada Allah itu bentuk peribadatannya macam-macam, tapi karena taat kepada Allah, karena itu gampangannya karena tunduk kepada Allah SWT. Nah, itulah ibadah. Iblis tidak mau tunduk kepada Allah SWT. Nah, intinya bahwa dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang paling mendasar, karena pertentangan ada di situ, itu adalah tauhid uluhiyah. Orang musyrik bertauhid rububiyah, iblis bertauhid rububiyah, tapi mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Bagaimana dengan asma wa sifat? Itu secara umum kalau sudah menggunakan akal, tapi digunakan dengan cara orang-orang filsafat, baru menyimpang di dalam tauhidul asma'i was sifat. Nah itu. Nah kalau orang itu tidak menggunakan akal, digunakan dengan cara yang menyimpang seperti jalannya orang-orang filsafat, maka di dalam tauhidul asma'i was sifat tidak akan menyimpang. Nah itu. Nah, Ats-tsalitsah yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, yang tidak beribadah, yang tidak mendatangkan atau mengamalkan peribadatan kepada Allah, ya, berarti sesungguhnya dia tidak, atau yang tidak mentauhidkan Allah, berarti dia itu tidak beribadah kepada Allah, gitu. Fa fihi makna qauluhu wala antum abiduna ma'abud, kalian itu tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Intinya orang itu mengaku Islam, waktunya sholat, waktunya puasa, tapi dia menyekutukan Allah, berarti tidak bertauhid. Sesungguhnya tidak digolongkan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah, bahkan digolongkan kepada orang yang menyekutukan Allah. Tadi ungkapan di dalam kitab, yang tidak mentauhidkan Allah berarti dia tidak termasuk orang yang beribadah kepada Allah. Loh, beribadah kepada Allah kok? Enggak, sesungguhnya yang dia ibadahi itu double. Ya kepada Allah, ya kepada yang lain, menyekutukan Allah. Nah itu. Nah, Ar-Rabi'ah al-hikmah fi irsalir rusul. Yang keempat, tujuan atau hikmah diutusnya Rasul. Mengapa sih Allah mengutus Rasul? Ternyata hikmah diutusnya Rasul juga tauhid. Sebagaimana hikmah diciptakannya manusia juga tauhid, hikmah diutusnya Rasul juga tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Yang ke 5, anna risalah ammat kulla ummah, sesungguhnya risalah Allah mencakup seluruh umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah, Allah mengutus Rasul mencakup seluruh umat. As-sadisah anna dinal anbiya'i wahid, agama para nabi semuanya adalah satu. Saya Sabtu kemarin itu di Surabaya ditanya, "Loh Ustaz, jadi agama yang diturunkan oleh Allah semuanya itu Islam?" Dengan bahasa Arab ya. Dengan bahasa Islam itu bahasa Arab ya. Dengan bahasa Arab semuanya yang Allah turunkan, agama yang Allah syariatkan, Allah turunkan kepada Rasul, itu semuanya adalah Islam. Karena itu Ibrahim berdoa, waja'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua, Ibrahim dengan anaknya Ismail, muslimaini, dua orang yang Islam. Itu artinya muslim, muslimun, muslimani, muslimaini, dua orang Islam. Dengan bahasa Arab Islam. Nah, adapun dengan bahasa Ibrani atau dengan apa, tidak tahu lafadznya apa. Tapi dengan bahasa Arab, agama yang Allah turunkan semuanya adalah Islam. Nah, dan di dalam Al-Quran banyak. Lalu sekarang Yahudi dan Nasara itu
Allah tidak menurunkan agama namanya Yahudi. Bahkan Yahudi itu aslinya adalah mereka yang mengikuti anaknya Yakub, yaitu Yahuda. Nah, Bani Israel. Bani Israel keturunan Israel. Israel nama lainnya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nah itu. Nah, Nasrani itu kelompok Nasoro setelah berpecah yang membela agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, itu adalah kelompok yang Nasrani. Tapi akhirnya juga berubah. Nah, adapun agamanya dengan bahasa mereka apa? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam itu namanya apa? Tapi dibahasakan dengan bahasa Arab adalah Islam. Apa artinya? Pasrah kepada apa yang Allah turunkan. Islam itu artinya pasrah. Gitu. Pasrah kepada syariat yang Allah turunkan. Nah, anna dinal anbiya'i wahid, sesungguhnya agama seluruh para nabi adalah satu, dan yang dimaksud di sini adalah tauhid. Gitu. As-sabi'ah al-mas'alatul kabirah, masalah yang sangat besar. Anna ibadatullahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut, bahwa ibadah kepada Allah itu tidak benar, la tahsul tidak didapat, maksudnya tidak didapat dengan benar, illa bil kufri bit taghut, kecuali dengan kufur kepada taghut. Apa maksudnya? Peribadatan kepada Allah tidak benar apabila orang itu masih menyekutukan Allah. Nah itu. Fa fihi makna, maka mengandung makna di dalamnya, famay yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Ya. Jadi la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Tidak ada paksaan di dalam beragama, sungguh telah jelas hidayah dan kesesatan. Famay yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, sungguh dia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Apa yang dimaksud dengan tali yang sangat kuat? Agama. Siapa yang kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, berarti dia berpegang dengan agama, berarti dia muslim. Berarti dikatakan muslim itu kalau kufur bit taghut wa yu'min billah. Gitu. Kufur bit taghut wa yu'min billah itu makna la ilaha illallah. La ilaha itu al-kufru bit taghut, mengkufuri segala taghut. Taghut itu apa? Segala yang diibadahi selain Allah. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, baik rububiyah, uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah, maupun asma wa sifat. Nah itu. Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang di samping bertauhid juga harus tauhidnya itu mengandung mengkufuri segala kesyirikan. Adapun orang yang tidak mengkufuri kesyirikan, maka tauhidnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Yang penting saya beriman pada Allah, tapi ada kesyirikan itu dianggap tidak apa-apa. Kamu menganggap kesyirikan tidak apa-apa, maka imanmu kepada Allah tidak sah. Iman kepada Allah itu sah kalau kamu mengkufuri kesyirikan. Nah itu. Nah, yang kedelapan, anna taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut itu umum, semua yang diibadahi selain Allah. At-tasi'ah yang kesembilan, idhamu sya'ni thalathatil ayatil muhkamat fi suratil an'am. Agungnya 3 ayat di dalam 3 ayat yang jelas di surat Al-An'am. Gitu. Indah salaf, gitu. Di
ulama-ulama salaf, sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan yang ingin mengetahui wasiat Rasulullah yang disestempel dengan stempel kenabian, bacalah 3 ayat di surat Al-An'am tadi itu, yaitu yang pertama mengandung 5 wasiat, diawali dengan jangan menyekutukan Allah, jangan menyekutukan Allah, gitu. Jangan menyekutukan Allah SWT, jangan membunuh baik pada kedua orang tua, jangan membunuh anak karena takut miskin, jangan berbuat keji, jangan membunuh orang Islam kecuali dengan jalan yang benar, gitu. Itulah yang Allah wasiatkan supaya kamu berakal. Maksudnya menggunakan akalmu selayaknya orang yang berakal, gitu. Nah, kemudian wasiat berikutnya itu 4 yang tadi diakhiri la'allakum tadzakkarun, diwasiatkan gini supaya kamu selalu ingat Allah. Kalau kamu nggak ingat Allah, gampang terjerumus. Meskipun kamu gunakan akal, wah pinter cerdas, tambah digunakan untuk pandai berbuat yang tidak benar kalau tidak takut kepada Allah, gitu. Dan wasiat yang terakhir di ayat 153 yang diwasiatkan agar mengikuti jalan Allah yang lurus dan tidak berfirqah-firqah, itu yang Allah wasiatkan supaya kalian bertakwa, ya. Keagungan 3 ayat ini di hadapan para salaf, gitu, sampai gitu, diwasiatkan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Wa fiha asyru masail awwaluha an-nahyu anisyirki, dan mengandung 10 masalah, gitu. Yang pertama adalah larangan syirik, gitu. Sampai di situ dulu. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Gak apa-apa, insyaallah. Ya, masih 1/4 jam. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Ini sampai bab 6 itu memantapkan tauhid. Setelah itu bab 7 sampai bab 67 itu hampir semua mengandung pemantapan tauhid, tapi fokusnya menunjukkan kesyirikan yang tersebar di muka bumi, termasuk di Indonesia, meskipun penulisnya tidak pernah ke Indonesia. Ya, maksudnya ketauhidan itu di seluruh, kesyirikan di seluruh dunia itu hampir sama, gitu. Nah, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan, kita lanjutkan biar selesai. Aji bertanya, Pak. Lanjut. Kita lanjutkan, ini kan kandungan-kandungan tadi itu sampai nomor 24, kita baru sampai nomor 10. Al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Ayat yang jelas muhkam di surat Al-Isra. Wa fiha 18 mas'alah, mengandung 18 masalah. Bada Allah Ta'ala biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Allah memulai 18 masalah ini dengan kamu jangan menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Nah, kesyirikan, ya, berarti jangan menyekutukan Allah SWT. Fataquda mazmuman makhdhula, maka kamu akan menjadi orang yang hina. Kesimpulannya gitu, ya. Wa khatamaha biqaulihi, dan diakhiri oleh Allah dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Dan kamu jangan menyekutukan Allah, gitu. Jangan menjadikan selain Allah, gitu, sebagai sesembahan yang lain, ya. Kamu jangan sampai menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Kenapa? Fatulqa fi jahannam, kamu akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam kalau begitu, gitu. Malumam madhura, dalam keadaan tercela, dalam keadaan tersungkur hina.
bahahallahu subhanahu wa ta'ala ala idhami sya'ni hadhil masail biqaulihi dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Diingatkan oleh Allah karena keagungan masalah-masalah tersebut. Bagaimana Allah mengingatkan? Dzalika mimma auha ilaika rabbuka. Itulah yang Allah wahyukan kepadamu. Nah, yang diwahyukan oleh Allah kan semuanya. Qul a'udzu birabbin nas juga wahyu Allah, gitu. Itu. Wa uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kalian ternak, itulah juga wahyu Allah. Tapi kenapa ini disebutkan secara khusus? Dzalika mimma auha ilaika rabbuka. Itulah yang Allah wahyukan kepadamu. Itu. Supaya betul-betul perhatian utamanya di dalam masalah tauhid, gitu. Yang ke-11, ayatu suratin nisa alat itu sama ayatul huquqil asyarah, gitu. Ayat yang ada di dalam surat An-Nisa yang dikenal dengan ayat 10 itu hak, gitu. 10 hak. Bada Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ayatnya dipenggal di atas tadi semuanya, itu. Hanya saja diambil yang berkaitan dengan judul pembahasan kita, yaitu tauhid, gitu. Yang tadi kita baca lengkap itu hanya yang surat Al-An'am 151, 152, 153 ya. Atsaniyata asyra, yang ke-12, at-tanbihu ala wasiyati Rasulillah SAW inda mauti. Gitu. Perhatian dengan wasiat Rasulullah SAW ketika matinya. Ketika maksudnya menjelang meninggal Rasulullah wasiat. Ketika meninggal Rasulullah ternyata wasiatnya wasiat tauhid. Wasiatnya wasiat tauhid, gitu. Dan jangan sampai menyekutukan Allah. Ats-tsalitsata asyrata ma'rifatu haqqillahi alaina. Yang ke-13, mengetahui apa hak Allah yang wajib kita kerjakan. Apa hak Allah yang wajib kita kerjakan? Ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ar-rabi'ata asyrata, yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addu haqqahu. Mengetahui hak hamba apabila hamba itu menjalankan kewajibannya atau menjalankan hak Allah SWT. Ya. Mengetahui hak hamba, apa hak kita kalau kita melaksanakan kewajiban kita, gitu, memenuhi hak Allah. Hak kita tidak diazab. Nah, kita hanya punya hak tidak diazab. Gitu. Bahkan gitu, kalau kita fahami masalahnya, sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh hamba itu lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba di dunia ini. Jadi seandainya murni adil itu satu dibalas satu, tidak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan yang banyak, dan hamba yang sempurna ketaatannya itu belum senilai dengan apa yang telah dia terima dari Allah. Padahal adil itu kalau kamu diberi satu, ya kamu memberi satu. Nah, jadi kayak gitu, itu adil, gitu. Nah itu. Nah, jadi hak hamba adalah tidak diazab apabila hamba itu menjalankan kewajibannya. Yang ke al-khamisata asyra, yang ke-15, anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabat. Coba diperhatikan. Yang ke-15, hak hamba, hak Allah, hak hamba itu tidak diketahui oleh umumnya para sahabat. Ya, tidak diketahui oleh umumnya para sahabat. Loh, para sahabat nggak ngerti. Ada beberapa penjelasan tidak diketahui oleh umumnya para sahabat itu sebelum diberitahu,
nggak paham gitu ya, nggak paham terhadap yang seperti ini sebelum diberitahu. Itu yang pertama. Dan ada yang memberikan penjelasan secara khusus seperti tadi itu hanya Mu'adz bin Jabal yang tahu dan diberitahukan oleh Mu'adz bin Jabal tatkala Mu'adz bin Jabal mau meninggal. Loh, kenapa wong Mu'adz bin Jabal dipesan kamu jangan memberitahu orang kok tetap memberitahu sebelum meninggal? Nah, ulama memberikan penjelasan, ada penjelasan dari generasi awal Islam, dari salaf itu karena takut menyembunyikan ilmu, sehingga ketika mau meninggal tetap disampaikan. Dan itu pemahaman yang benar. Itu pemahaman yang benar. Jadi tidak disampaikan di awal, tapi begitu mau meninggal akhirnya disampaikan supaya ilmu ini tidak hilang. Kenapa? Karena ini diberitahukan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz bin Jabal, hadisnya tadi, qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas, bolehkah aku beritakan kepada orang ini hak hamba gitu, hak Allah atas hamba dan hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah. Ternyata Rasulullah SAW menjawab la tubasyirhum fayattakilu. Nah, lalu menjelang meninggal dikatakan aku beritakan karena aku takut menyembunyikan ilmu. Yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Itu jawazu kitmanu, itu salah harokat itu. Harusnya jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Dibolehkan menyembunyikan ilmu apabila itu untuk kemaslahatan. Gitu. Nah, yang faham seperti ini apa? Kalau Rasul ya sudah pasti paham. Nah, ulama itu secara umum lebih paham dibandingkan dengan bukan ulama. Itu. As-sabi'ata asyara, yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Disunnahkan memberi kabar gembira kepada orang Islam yang bisa menyenangkannya. Sesungguhnya Rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan juga diutus untuk memberikan ancaman. Nah itu, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, gitu ya. Inna arsalnaka, yang penting ada ayat ya, basyiran wa nadhira. Yang ke-18, al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah. Gitu. Al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah. Takut pasrah kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa maksudnya? Tidak boleh gampang-gampang pasrah kepada rahmat Allah. Nah, jadi itu. Tadi itu Rasulullah SAW bersabda, la tubasyirhum fayattakilu. Nah, adapun praktek di dalam kehidupan kita itu, tidak boleh orang itu gampang-gampang pasrah terhadap rahmat, terhadap luasnya rahmat Allah. Misalnya itu, loh itu haram, tidak apa-apa, nanti istighfar, Allah Maha Pengampun loh. Tidak boleh gampang-gampang kayak gitu. Itu namanya itu menggampangkan pasrah terhadap luasnya rahmat Allah. Bahkan ketika hamba itu dalam keadaan salah, harus takut kepada Allah. Ketika hamba itu betul-betul berusaha untuk mendapatkan kebaikan, harus penuh harap kepada Allah. Sehingga hamba itu di dalam jiwanya punya dua hal yang sangat kuat, yaitu penuh harap dan takut kepada Allah, dan dua-duanya pada posisi yang benar. Gitu. Dua-duanya pada posisi yang benar. Nah, dan menyimpang itu akhirnya menyimpang di dalam masalah takut dan penuh harap, itu akhirnya tersesat. Gitu. Jadi misalnya seperti apa? Gitu. Tidak ada rasa takutnya. Kenapa? Karena penuh harap kepada Allah tapi harapannya kebablas. Bagaimana itu?
Itu melakukan oh ini dosa, sudah sadar, tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun kok. Itu kita berharap ampunannya. Melakukan kemaksiatan terus sambil punya pikiran ya Allah ampunilah, itu batil, itu tipuan setan. Tipuan setan. Ya Allah ampunilah itu benar apabila dia berhenti dari kemaksiatan. Nah, dan kebenarannya rendah apabila tidak takut. Karena itu hendaknya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar dikaruniai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut kepadamu, takut yang menjadikan kami tertahan untuk melakukan kemaksiatan kepadamu. Nah jadi itu. Nah terus kita misalnya mau melakukan kemaksiatan gitu, enak terus apa enggak ya, itu haram nih, terus enggak muncul rasa takut gitu. Nah itu harus mohon kepada Allah, ya Allah, mau melakukan kemaksiatan enggak jadi terus enggak ada rasa takut, harus berdoa kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah terjerumus pada kemaksiatan, astagfirullah ya Allah ampun. Tapi di dalam hati tidak ada rasa takut. Harus berusaha mohon kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut yang menghalang-halangi kami dari maksiat kepadamu. Nah itu. Dan Rasulullah SAW itu orang yang paling takut kepada Allah. Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Nah, tinggal sedikit Pak ya. Sabar sebentar ya. Yang ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Orang yang ditanya tentang agama ndak tahu, ya harus mengucapkan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini di zaman Nabi. Ya, setelah Nabi meninggal, ulama Ahlus Sunnah menjelaskan apabila tidak tahu cukup Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah, jadi itu. Nah, yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Gitu. Jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Boleh mengajarkan ilmu pada orang tapi orang lain tidak boleh ikut apabila betul-betul memilah seperti itu dengan bijak. Itu boleh di dalam Islam. Loh, kenapa begitu? Rasulullah memberitahukan Mu'adz bin Jabal, tidak memberitahukan yang lain. Mu'adz bin Jabal pamit untuk memberitahu yang lain, tidak boleh sama Rasulullah. Berarti dia dibekali ilmu dan yang lain tidak dibekali. Kenapa? Karena maslahat. Karena jangan kamu beritakan supaya mereka tidak menggantungkan dengan ilmu yang ini saja. Nah itu, la tubashirhum fayattaqilu. Nah, diambil pelajaran boleh itu mengkhususkan berapa orang untuk diajarin ilmu, yang lain enggak diajari apabila itu dengan itu baik di dalam memilahnya. Oh, kamu enggak cocok gitu, gini karena itu kamu enggak boleh ikut ini, yang ini diajarin ilmu kayak gini, ilmu syar'i bukan ilmu yang lain gitu. Yang ke-20, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himari ma'al irdafi alaihi. Tawadhu'nya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini di zaman dulu ya. Di zaman saya ini menulis tidak tahu sudah ada mobil apa belum ya. 300 tahun yang lalu sudah ada mobil Pak ya. Atau 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu sudah ada mobil belum? Kayaknya belum ya. Nah itu sudah ini. Jadi tawadhu'nya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mau naik himar boncengan. Ya, mau naik himar boncengan.
Nah itu dengan tawadhu. Kenapa? Kalau raja ndak himarin dinaiki, tapi kereta yang mewah dan ndak mau boncengan atau nggak mau sama yang lain. Nah ini khusus untuk raja. Ini khusus untuk raja. Yang di depan nyupir kereta kencananya atau kereta apa itu. Nah itu supirnya, terus rajanya gitu. Wakilnya ada tunggangan yang di bawahnya tingkatannya. Ini satu-satunya buat orang nomor 1 gitu. Kalau Rasulullah SAW yang dinaiki khimar sederhana, udah gitu dipakai boncengan gitu. Tawadhu Rasulullah SAW gitu. Jawazul irdafi ala dabah gitu. Boleh boncengan di satu kendaraan. Dabah itu hewan. Kalau kendaraannya hewan boleh boncengan hewan gitu. Nah khimar boleh lah, khimar nggak keberatan. Kalau difahami keberatan ya nggak boleh. Kenapa? Karena itu membebani di atas bebannya. Tapi kalau difahami enggak kok, biasa kuat kok ya, kalau gitu enggak apa-apa. Itu. Sebelum akhir kita Al-Thalith wal Irsyun yang ke-23, Fadilatu Mu'adz bin Jabal, keutamaan Mu'adz bin Jabal. Kenapa kok di sini menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Karena satu, dia boncengan bersama Rasulullah. Seandainya ada yang berduaan dengan presiden, nah itu menunjukkan kedudukan dia. Terus ngomong dalam urusan yang penting, urusannya presiden, itu menunjukkan bahwa ini bukan orang biasa. Orang biasa tidak akan diomongin oleh presiden urusan presiden, kan itu. Tidak malah urusan Rasulullah SAW. Ya. Ilmu yang penting kayak gini diamanahkan ke dia, yang lain tidak boleh tahu. Menunjukkan saking dekatnya dan kemuliaannya. Wah Rasulullah, apa boleh ini saya sebarkan ke orang? Oh jangan, kamu yang diamanahi. Dan menunjukkan bahwa dia orang yang betul-betul utama. Gitu. Karena itu di sini Fadilatu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Gitu. Nah dan yang terakhir, idhamu sya'ni hadhil mas'alah, agungnya masalah ini. Masalah yang dipegang oleh Mu'adz bin Jabal ini apa? Yaitu tauhid gitu. Dengan ungkapan tadi itu bahwa tauhid itu hak Allah yang harus dikerjakan oleh hambanya gitu. Dan hamba itu apabila mengerjakan maka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu, dan tidak apa-apa kalau ada yang ingin ditanya meskipun sudah jam 8 kalau bapak-bapak tidak keburu pulang. Nanti surga itu tidak dapat karena amal. Ayat-ayat yang menunjuk, salah satunya yang dibaca Bapak itu ya, batil kajanu telah dinuris tumuha bima kuntum ta'malun gitu. Dan ayat yang banyak gitu yang menunjukkan bahwa itu karena amal maka diberi oleh Allah surga ya. Karena amal maka diberi oleh Allah surga. Itu bukan ya, amalan inilah yang menjadi sebab orang itu masuk surga berupa sebab akibat. Enggak. Gitu. Kenapa? Karena tadi itu pemahamannya itu bahwa amalan hamba itu rendah dibandingkan dengan surga. Jadi tidak sebanding. Tapi karena hamba ini beriman, bertauhid, taat kepada Allah, iman dan ketaatannya kepada Allah menjadi sebab diberi oleh Allah yang jauh lebih besar. Pemahamannya seperti itu ya, pemahaman yang difahami oleh ulama ahlu sunnah seperti itu ya. Jadi berarti sholat itu tidak menjadi sebab masuk surga, sebab akibat enggak. Kenapa? Sholat hamba itu rendah ya, rendah gitu. Gampangannya ini kan amal ya. Amal ini balasannya apa? Misalnya gini, bapak kerja di sini berapa? 2 hari pak. Ini kamu dikasih 2 kilo emas. Apa 2 kilo emas itu upahnya kerja 2 hari? Enggak lah, terus itu ya karena kebaikan
bapak itu wong kerja cuma 2 hari kok dikasih segitu besar. Nah itu pendekatan maknanya seperti ini. Nah, lah itu nggak dikasih wong nggak kerja. Berarti kan karena kerja sangat dekat, tapi kerjanya sedikit dikaruniai oleh pemiliknya dengan karunia yang sangat besar. Nah, karena itu ungkapannya adalah surga diberikan itu karena rahmat Allah. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan kalau melakukan begini dibalas surga. Gitu. Itu bukan sebab akibat yang menjadi sebanding tadi itu enggak, tapi karena kamu beriman dan taat kepada Allah, maka amalmu sedikit dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat besar. Nah, jadi itu. Sehingga pemahaman yang benar masuk surga ini kan usaha saya sendiri. Gampangannya gitu itu tidak benar. Sesungguhnya usahamu itu hanya sangat rendah, kamu diberi banyak karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, jadi itu. Nah, apakah dosa syirik dalam salah memaknai asma wa sifat itu tergolong sama dengan dosa menyekutukan Allah dengan syirik besar? Apakah hukumannya sama kekal di dalam neraka apabila tidak bertobat? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah salah di dalam memaknai asma wa sifat? Gitu. Salah di dalam memaknai asma wa sifat itu hukumnya sama dengan syirik akbar. Nah, gitu ya. Sama saja, tetapi bedanya itu memaknai asma wa sifat salah, ada yang salahnya rendah, ada yang salahnya tinggi. Ada yang salahnya rendah sehingga ini dihukumi, oh ini tersesat. Oh ini syirik tapi syirik ashor. Oh ini syirik ashor. Meskipun di dalam bab asma dan sifat, meskipun di dalam ibadah, pengabdian, melakukan amal ibadah, itu bisa jadi syirik tapi syirik ashor, tersesat, gitu. Bisa jadi syirik akbar. Nah, tergantung tingkatannya. Di dalam rububiyah juga kayak gitu. Jadi baik kesyirikan di dalam bab ketuhanan, kesyirikan di dalam bab peribadatan, kesyirikan di dalam asma wa sifat, bisa itu syirik asghar, bisa itu syirik akbar. Apabila di dalam tauhidul asma wa sifat menyimpangnya sampai pada tingkatan syirik akbar, maka tergolong golongan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar. Nah, tapi karena secara umum belajar terus memaknai, mengartikan gitu. Misalnya begini. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya kekuasaan Allah di tangan kekuasaan mereka. Sehingga di dalam pikirannya tidak muncul pemahaman Allah punya tangan, gitu ya. Tidak muncul pemahaman. Setiap ada ayat atau hadis yadullah, kekuasaan Allah, apakah itu syirik akbar? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia belajarnya kayak gitu dan dia tidak ada sedikit pun pemikiran dan pemahaman menyekutukan dan juga menolak dalil. Dia tidak punya pikiran menolak dalil, dia tidak punya pikiran menyekutukan Allah. Dia diajarin dengan ajaran yang menyimpang. Dia kira benar. Yadullah adalah kekuasaan Allah. Yadullah tangan Allah. Tidak pernah mendengar kayak gitu. Gampangnya itu seolah-olah kayak gitu. Yadullah artinya, kalau iyad itu untuk Allah, itu artinya kekuasaan. Nah, itu namanya tersesat.
dan tidak syirik besar. Tidak syirik besar. Semakin belajar, semakin tersesat, baru akan dihukumi membatalkan Islam apabila di dalam hati itu menolak dalil gitu. Apabila di dalam hati itu menolak ini ayat terus ditolak. Nah, itu di dalam masalah ini. Sekarang di dalam tauhidul uluhiyah. Di dalam tauhidul uluhiyah itu bisa jadi orang itu orang yang zahirnya betul-betul taat beribadah kepada Allah. Zahirnya tidak menyekutukan Allah. Tapi ketika berdoa, ya Allah, apalagi misalnya sedang umroh atau haji terus pas di Masjid Nabawi, ya Allah, ya Rasulullah, gitu ya. Pemahamannya apa? Pemahamannya itu bukan berdoa kepada Rasul, itu tawasul. Enggak punya pemahaman sama sekali berdoa pada Rasul. Pemahamannya adalah itu tawasul, gitu ya. Dan pemahamannya tawasul dalam kayak begini ini pemahamannya benar. Kenapa? Dari dulu sampai itu guru-gurunya ngajarkannya kayak gitu. Itu namanya tersesat. Itu. Dan tidak kafir, tidak musyrik. Padahal dia berdoa kepada selain Allah. Nah, jadi itu. Nah, kalau gitu yang musyrik itu yang apa? Yang musyrik itu apabila tidak dengan kesadaran secara umum itu syirik kecil. Lo itu syirik kecil di dalam pembahasan, tapi ketika sudah pada orang per orang itu kalau dia tidak punya pemahaman syirik, pemahamannya adalah ini benar, itu jadinya syirik kecil. Secara umum seperti itu. Nah, jadi itu di dalam karena itu ada bab tidak boleh mengkafirkan atau memusyrikan, menyatakan Islamnya batal orang Islam yang terjerumus kepada dosa kafir, dosa syirik sebelum ditegakkan hujjah. Nah, jadi itu dia Islam, dia melakukan kesyirikan kok Islam, dia Islam terjerumus dalam kesyirikan. Tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dimusyrikan. Nah, jadi itu. Kenapa? Belum ditegakkan hujjah. Nah, yaitu di hadapan Allah. Di hadapan Allah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sudah ditegakkan atau belum, Allah Maha tahu. Oh, orang kayak begini ini di hadapan Allah sudah musyrik, Islamnya batal. Itu Allah Maha tahu. Orang yang kayak gini ini betul-betul tidak ngerti, padahal maunya baik, Allah Maha tahu. Nah, itu yang berkaitan dengan ini. Nah, okay. Ada lagi yang tadi katanya mau tanya. Okay. Hakikat dari kesesatan itu sebenarnya seperti apa? Hakikat kesesatan itu apa? Semua yang menyimpang dari yang benar itu adalah kesesatan. Iya. Nah, tersesat itu ada yang Islamnya batal, ada yang Islamnya tidak sampai batal. Nah, yang agamanya Islam apabila dibutuhkan buktinya waktunya sholat masih sholat, kalau ditambah bukti yang memantapkan lagi agama lain beribadah dia tidak ikut. Nah, itu adalah bukti. Jadi agamanya Islam itu agama KTP kok, ada buktinya. Apa buktinya? Waktunya sholat dan dia tidak kafir, nggak nasoro. Kenapa? Buktinya hari Ahad nggak ke gereja. Nah, gampangnya kayak gitu ya. Nah, terus di dalam bab apapun gitu, di dalam bab apapun itu dia menyimpang, maksudnya dalam bab tauhid, di dalam bab ibadah, di dalam bab kesyirikan dan kekufuran dia menyimpang gitu. Maka kalau belum dinyatakan Islamnya batal, tersesat gitu. Atau di dalam bab apapun menyelisihi yang benar, itu tersesat gitu. Nah, tersesat ini Islamnya batal apa enggak? Ada yang
ndak sampai batal, ada yang Islamnya batal. Lah ada bab di dalam Islam, orang Islam waktunya sholat disebut ahli kiblah, ya. Yang tersesat ndak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah. Sebelum ditegakkan hujjah. Nah, berarti apa itu? Dia Islam tersesat di hadapan Allah. Di hadapan Allah, Allah Maha tahu dia belum sampai kafir atau sudah kafir. Kita di dunia tidak boleh mengkafirkan orang Islam yang tersesat sebelum ditegakkan hujjah. Nah, akhirnya orang Islam itu tidak mengkafirkan orang Islam yang lain. Di dalam bab pembatal Islam, ya, pembatal Islam ya, tidak mengkafirkan orang kafir itu pembatal Islam. Islamnya batal orang Islam yang tidak mengkafirkan orang kafir. Itu yang jelas-jelas kafir. Agamanya tidak Islam terus nggak dikafirkan. Orang yang tidak mengkafirkan orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang yang tidak mengkafirkan mereka, Islamnya batal. Bahasa sekarang itu kan bahasa ulama dulu ya. Bahasa sekarang apa? Bahasa sekarang Tuhan batu benar. Itu tidak mengkafirkan orang kafir, itu bahasa sekarangnya gitu. Apa maksudnya? Ya bahasa yang lebih populer itu semua agama benar. Gitu. Semua agama benar itu bahasanya ulama dulu, tidak mengkafirkan orang kafir. Terus bahasa saya tadi itu Tuhan batu benar. Kenapa? Itu orang kafir bertuhankan batu, itu orang bertuhankan api, menyembah api. Terus dikatakan semua agama benar, berarti Tuhan api benar, Tuhan batu benar kan itu. Nah, karena itu berpemahaman semua agama benar itu kekafiran yang paling kafir, kan gitu ya. Kalau syirik, kesyirikan yang paling syirik, kekafiran yang paling kafir, itu berpemahaman semua agama benar. Nah, orang Islam yang berpemahaman menurut saya semua agama benar, loh itu kan kekafiran yang paling kafir itu ya, ndak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah. Kenapa? Bisa jadi nggak ngerti. Nggak, dia Islam, saya Islam, nggak Nasrani, nggak agama, saya Islam, sholat, tapi menurut saya semua agama benar. Loh, Anda berkeyakinan yang paling kafir. Nah, nggak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah. Setelah ditegakkan hujjah, Pak, kalau semua agama benar berarti tetangga itu agamanya juga benar, padahal dia menyembah api. Menyembah api benar berarti Tuhan api benar. Berarti Bapak ngomong semua agama benar, agama itu menyembah api, berarti Tuhan api benar. Nah itu, nanti akan sadar dia. Apalagi kalau bahasanya dibalik, gitu. Pak, Bapak mengatakan semua agama benar. Iya. Kalau ada orang ngomong Tuhan api benar, gimana? Tuhan api kok benar? Tuhan api ya pasti salah. Lah agama itu Tuhannya api. Ya. Nah jadi akhirnya kan jadi, oh iya, ya kalau gitu nggak benar. Nah akhirnya sadar. Nah karena itu tidak boleh dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah, karena bisa jadi nggak sadar, bisa jadi nggak paham. Nah patokannya beragama Islam, buktinya waktunya sholat, meskipun sholat zuhurnya jam kurang 5 menit adzan asar baru sholat. Saya sholat zuhur itu kan sekarang jam itu kan sangat detil ya, jam 3 kurang 10 itu nanti asar gitu. Saya tunggu santai-santai, begitu jam kurang 1/4 sholat. Kenapa kok jam sholat zuhurnya jam 3 kurang 1/4? Sholat zuhur selesai langsung sholat asar. Tetap Islam. Meskipun itu tiap hari, baik apa jelek? Baik jelek itu
babnya lain. Islam tetap Islam, waktunya sholat tetap sholat. Bahkan itu termasuk orang yang jauh lebih baik masih perhatian sholat pada waktunya dibandingkan dengan orang yang lebih jelek daripada itu. jadi itu wallahu a'lam. Ya, sudah hampir setengah 9 ya. Mohon maaf kalau kelamaan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.